Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fadilat Mojo dengan NPM 2206082985. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai tugas 2 saya, yaitu produser dan konsumer untuk mata kuliah Sistem Operasi untuk Sistem Informasi. Oke, jadi di sini saya akan mulai terlebih dahulu dengan file producer.c, yang dimana tugas dari producer.c ini adalah memasukkan item ke dalam buffer. Nah, bagaimana caranya? Jadi pertama-tama di sini saya akan meminta user untuk memasukkan ukuran dari buffer yang nanti bakalan dimasukkan oleh penggunanya. Nah, di sini saya juga membuat sebuah validasi yang dimana buffernya ini harus berupa bilangan bulat positif dan juga harus dalam bentuk bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sini saya akan meminta pesan dari pengguna yang dimana ini bakalan kita pakai untuk jalannya program nanti. Nah, di sini saya meminta input item dalam buffer dan di sini di bagian sini saya akan menghapus karakter new line karena saat kita input buffer kita harus menekan enter dan enter itu atau backslash n ini akan saya hapus sehingga yang nanti bakalan berjalan hanyalah inputan kalimat dari user. Kemudian saya akan mengecek apakah pesan itu kosong. Kalau misalkan dia kosong, dia bakalan meminta kembali. Kalau misalkan dia sudah sesuai, sudah ada isinya, maka dia bakal nge-return message. Dan yang di atas tadi bakal nge-return size dari si buffernya ini. Selanjutnya kita bakalan masuk ke main programnya. Di sini setelah kita menanyakan ukuran buffer dan juga pesan yang bakalan diperiksa, saya akan membuat konstanta untuk nama shared memory objects-nya. Di sini ada 3, yaitu pertama untuk item buffer, lalu untuk menghitung item di buffernya atau counternya, dan juga menyimpan ukuran si buffernya dalam bentuk size, nama variabelnya. Terus di sini, karena saya beberapa kali trial and error, jadi saya perlu untuk menghapus shared memory objects yang sudah ada sebelumnya untuk menghindari konflik. Dan di sini saya menginisiasi kembali untuk membuat shared memory objects kembali. Nah, setelah itu, setelah kita membuat shared memory objects-nya untuk buffer, counter, dan juga size, kita bakalan mengatur ukurannya juga. Dan di sini kita mulai memasukkan ukuran buffer ke shared memory untuk si size-nya. Nah, di sini saya menggunakan inisiasi seperti ini, size underscore pointer, integer, bintang, mm. Nah, di sini maksud dari kode yang bagian ini apa? Di sini untuk yang size of int ini, size of int ini adalah untuk membuat si size pointer ini bentuknya integer. Terus di sini prot underscore read sama prot underscore write ini adalah proses yang dimana kita bisa mengakses segmen memori untuk membaca atau read dan juga untuk write atau menulis. Nah, di sini map underscore shared di sini adalah sebuah flag yang menunjukkan bahwa segmen memori ini digunakan secara bersama-sama oleh beberapa proses kan untuk produser dan juga konsumer nantinya. Nah, yang dimana itu artinya perubahan yang dilakukan oleh suatu proses bakal terlihat oleh proses-proses lain yang pakai segmen memori yang sama. Hal itu saya buat juga untuk buffernya di shared memory dan di sini saya menginisialisasi buffernya itu size buffernya itu dengan backslash 0 atau biasanya dalam bahasa C kita menyebutnya sebagai 0. Begitu juga dengan shared memory dan kita masuk ke inti programnya itu membuat proses child untuk menyalakan consumer. Nah, di sini saya melakukan fork terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan si PID-nya itu lebih dari 0, dia bakalan menjalankan proses parent atau produser sehingga kita bakal menginisiasi untuk pointer untuk si buffernya dan pointer untuk pesannya. Nah, selama si J ini atau pointer untuk pesannya ini kurang dari panjang si message yang tadi yang kita input, dia bakalan ngecek lagi apakah si buffer untuk indeks yang pertama dan selanjutnya itu isinya 0. Kalau misalkan isinya 0, maka kita bisa isi dengan eh, message sesuai indeksnya. Jadi misal untuk buffer yang indeks ke 0, maka kita ambilnya untuk pesan ke 0 atau misal indeks ke 0 dari kalimat yang kita masukkan. Nah, mungkin nanti untuk contohnya bisa setelah ini selesai menjelaskan kodenya. Lalu setelah itu mengeluarkan pesan
kalau produser berhasil memasukkan item ke buffer. Dan juga untuk I-nya ataupun si counternya ini, sorry, maksudnya untuk buffernya ini, kan buffernya bakalan ngeloop terus ya, mulai dari 0 sampai batas buffer -1 yang telah kita buat tadi. Karena si buffer ini startnya dari 0. Nah, bagaimana saya mengakalinya? Itu menggunakan modulo. Menggunakan modulo yang dimana I ini kita tambah 1 lalu di modulo dengan size. Nah, jangan lupa juga kita buat si pesannya ataupun si counternya ini kita juga tambah. Dan juga kita gunakan sleep 1 detik sebagai jedanya. Nah, kalau misalkan isinya bukan nol, maka dia bakalan memanggil pesan buffer penuh yang dimana produser bakal menunggu sampai buffer kosong. Dan tidak lupa juga untuk melakukan sleep selama 1 detik. Nah, kalau misalkan si udah penuh untuk J-nya ini sudah sama dengan eh, si panjang message-nya ini, dia bakalan mengeluarkan pesan bahwa produser selesai memasukkan item. Kalau misalkan si PID-nya berarti kurang dari sama dengan 0, maka dia bakal masuk ke proses child, atau proses child di sini adalah consumer. Dengan menjalankan program consumer dengan menggunakan ini execLP dengan parameter seperti ini. Lalu kalau misalkan produser sudah selesai namun consumer belum selesai, dia bakal mengeluarkan pesan produser menunggu consumer keluar dan juga dia bakalan wait statusnya. Nah, di sini kalau misalkan sudah selesai semua, untuk produsernya sudah selesai, konsumer sudah selesai, nah nanti konsumer bakal mengeluarkan pesan dan juga produser terakhir bakal mengeluarkan pesan. Nah, pesannya adalah berguna untuk menandai bahwa dia sudah membersihkan dan melepaskan si sumber yang ada di dalamnya ini dengan menghapus atau unmap dan juga unlink. Dan terakhir adalah produser keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsumer. Di sini consumer sama awalnya kita initiate dulu untuk shared memory objects-nya. Terus kita bikin pointer untuk shared memory objects-nya juga sama. Terus kita membuka shared memory objects yang telah dibuat tadi di producer sebelumnya. Dan kita lakukan mapping untuk ukuran buffer dari si shared memory objectnya. Sini ada size pointer dan juga ada si counter pointer ya. Nah, di sini saya membuat sebuah parameter yang dimana bernama retry untuk mencoba membaca si buffernya, yang dimana nanti kalau misalkan berdasarkan soal ada sebanyak 5 kali kalau misalkan konsumernya saat mengambil itu kosong isinya. Nah, di sini saya juga membuat buffer, pointer untuk buffer. Nah, di sini while retry kurang dari 5, di mana kalau misalkan si produsernya itu sudah selesai dan juga konsumer sudah selesai, maka konsumer akan menunggu sampai 5 kali retry. Kalau misalkan sudah mencapai 5 kali retry, maka konsumer sudah selesai mengambil item dan juga keluar. Nah, di sini kalau misalkan dia belum 5, maka dia bakal ngecek apakah isi si pointernya ini dia nol apa bukan yang telah dimasukkan oleh si produser tadi ke dalam buffer. Kalau misalkan ada, maka itu artinya tidak nol, maka dia bakal mengambil. Dan bedanya di sini adalah untuk si counter dia bakal minus atau berkurang, sedangkan tadi pas produser dia bakal bertambah. Terus untuk I-nya ataupun buffernya ini juga kita pakai modulo dan juga melakukan sleep sebanyak selama 2 detik. Kalau misalkan dia nol, dia bakal mengeluarkan pesan buffer kosong dan juga sleepnya bakal dijalankan selama 1 detik dan juga dia bakal menambah retry-nya. Nah, di sini retry-nya bakalan kita coba setelah ini, dan ini printf consumer selesai mengambil item lalu consumer keluar lalu kembali lagi ke produsen yang tadi. Nah, dari wait-nya sudah selesai dan ngeprint untuk yang menandakan bahwa produser sudah selesai juga. Oke, jadi kita langsung saja mencoba untuk terminalnya. Di sini kita coba make dulu. Oke, udah selesai make-nya. Coba ls dulu. Oke, udah, kita langsung aja panggil produser. Nah, di sini untuk besaran buffer kita coba pakai 5. Input itemnya kita pakai nama lengkap saya, Kakak Fadil Atmojo. Dan kita tinggal tunggu aja untuk prosesnya.
Oke, ini sudah selesai. Oke, jadi saya akan menjelaskannya secara singkat. Yang dimana di sini kita membuat item ya, pakai nama Serak Mojo dan juga masukkan besaran buffernya itu 5 byte. Nah, di sini produser bakal masukkan item dari yang indeks pertama atau pertama kali itu indeksnya mulai dari 0 ya. Sini pakai R. Nah, di sini buffernya kita mulai dari 0 dan juga counternya tambah ke 1. Nah, terus konsumer mengambil item R yang telah dimasukkan oleh produser dan di sini pada buffer 0 juga, mulai dari 0 juga, tapi di sini counternya bakalan berkurang. Jadi yang awalnya 1 dikurangin 1 jadinya 0. Terus produser melakukannya lagi untuk yang selanjutnya ini A kecil, buffernya bertambah 1, terus counternya juga bertambah 1. Kemudian produser memasukkannya lagi pada buffernya 2, terus counternya 2. Jadi bakal dilakukan terus-menerus sampai buffernya ini 4. Nah, setelah buffer 4 dan counternya 3 ini, konsumer kan bakal mengambil buffernya 2 terus counternya 2 ya. Nah, setelah udah mencapai 4 saat di karakter spasi itu buffernya itu start lagi dari 0 tapi counternya tetap jalan. Nah, untuk pesan buffernya penuh itu jika counter 5. Di sini saat produsernya udah ada di counternya 5 seperti ini. Nah, di sini produsernya tuh mau memasukkan lagi. Nah, tapi karena si counternya ini tadi kita batasin sampai 5 aja, si besaran buffernya ini. Nah, ini apa? Batasnya cuma sampai 5 sehingga kita nggak bisa lagi. Kita nggak bisa masukin si itemnya ini ke dalam buffer. Nah, jadinya produser itu harus menunggu konsumer untuk mengambil. Nah, di sini konsumer mengambil item lagi, jadinya counter berkurang 4. Produser baru masukin lagi 5, dan di sini produsernya mau masukin lagi tapi nggak bisa. Harus nunggu konsumer ngambil dulu dan lakukan terus-menerus sampai produser selesai dan juga konsumer juga selesai mengambil. Dan di sini konsol sudah selesai, di sini ya. Yang untuk retry tadi, dia bakal mengulangi sebanyak 5 kali. Kalau misalkan konsumerat eh, tidak bisa ataupun saat ingin mengambil itu isinya udah nol, nol semua. Dia bakal mengeluarkan pesan seperti ini sebanyak 5 kali. Kalau misalnya sudah, maka menandakan bahwa konsumer sudah selesai mengambil item, konsumer keluar, lalu produser juga sekarang membersihkan dan juga ikut keluar. Mungkin itu saja demo singkat dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.